Kalau ada orang yang membela itu, ya maaf Pak. Ya, ini kan kita harus lihat. Dalam perbuatan pidana itu kan ada motif, ya, ada modus. Jadi kalau motifnya sudah nggak benar, kemudian menggunakan modus yang nggak benar, apa modusnya seperti ini, ya sudah jelas Pak. Itu adalah perbuatan pidana. Ya, bapak-bapak yang terhormat di sana, yang bapak profesor, yang merasa dirinya hebat ilmu hukum, sebetulnya bukan mimpinya yang dilaporkan, bukan persoalan itu, tapi persoalan hoak. Ya, kalau dia bermimpi kemudian dia cerita cuma kepada saudaranya, ya silakan saja. Tapi kalau dia cerita ke publik, itu yang harus dipertanyakan. Kecuali orang gila. Kalau cerita orang gila, tidak akan ada yang ngerti. Tapi ini kan orang waras. Nah, apalagi mereka mengatakan mereka ini adalah tokoh agama, pemuka agama. Itu sebenarnya jangan. Karena bisa mempengaruhi orang lain. Akhirnya orang akan berusaha untuk meyakini. Itu berbahaya Pak. Isu agama di negara kita ini isu sensitif. Saya tuh beberapa waktu lalu yang saya soroti apa? Sebetulnya kita ini yang telah melecehkan Islam adalah Islam itu sendiri. Salah satu cerita itu apa? Kenapa saya sampai sempat berkata yang kurang enak? Ya, orang sholat tidak pernah ada ajaran sholat. Ya, untuk agama Islam yang saya tahu itu harus sholat pakai parang. Kemudian tidak ada yang namanya seruan sholat itu seruan jihad. Itu kan tidak benar. Mestinya kepada umat Islam ini itu yang dianggap pelecehan, menistakan agama. Karena tidak ada ajaran agama sholat itu pakai parang. Tidak ada juga ajaran agama yang menyuruh azan pakai surahnya jihad. Itu berbahaya. Lah, inilah kayak gini-ginian yang perlu ditertibkan. Makanya orang-orang yang seperti itu, media sosialnya untuk Menko Info itu harus blokir. Jangan biarkan. Nah, ini cuma dibiarkan kemudian dilaporin. Kalau kita laporkan kan biaya lagi. Supaya tidak perlu ini. Ya sudah, kalau ada gitu yang nggak benar, udah langsung aja diblokir dia punya medsos. Jadi sekali lagi, dalam kesempatan ini saya benar-benar memberikan edukasi. Tidak ada niat apapun kecuali menyampaikan keluhan saya terhadap adanya laporan saya di Bareskrim, Mabes Polri, adanya laporan saya di Propam. Kemudian saya diinterogasi melalui telepon, lalu penginterogasi itu seolah-olah ingin membenarkan terlapor dan dia menyalahkan pelapor. Ini sudah nggak benar. Karena kalau kita baca peraturannya, itu tidak boleh menekan, tidak boleh intimidasi, tidak boleh menggiring, tidak boleh memaksa. Nah itu. Jadi mohon ya kepada Bitpropam atau Divisi Penanganan Pengaduan, tolong Pak, ada pengaduan pengacara Guntur Lalemba. Itu saya tidak tahu apakah itu benar dia dari sana atau tidak. Tapi ada yang menelpon saya mengaku bahwa dari Pak Binar, ya, Propam Mabes Polri mau menginterogasi saya. Ya, saya nggak perlu sebutkan namanya. Saya yakin kalau memang kepolisian itu profesional pasti tahu siapa interrogator itu yang menelpon saya, kemudian bukannya menanyakan tentang apa yang menjadi keluhan saya, tapi justru dia sudah mau menggunakan intimidasi. Nah, saya ini tidak takut Pak, tidak takut. Anda jangan mengintimidasi saya karena kenapa? Saya ini justru melaporkan itu karena saya sudah nggak takut. Saya ini tidak punya atasan. Saya juga pangkatnya nggak ada. Jadi kalau saya ini melaporkan orang, ya tentu saya sudah jelas ada buktinya.
Dan kalau misalnya saya mengarang, berarti saya fitnah. Tapi kan faktanya ada, apalagi sudah melalui persidangan. Ya tolong kepada rekan-rekan, ya rekan sejawat, penggiat hukum, aktivis, pejuang kebenaran yang ingin melapor, Anda harus berpikir. Jadi ini informasi yang saya sampaikan semoga bisa menjadi referensi. Ya, Anda jangan mau ditekan, diintimidasi. Silakan buka Perkap nomor 8 tahun 2009. Di situ ada larangan. Tidak boleh penyidik itu melakukan intimidasi. Dan penyidik yang menginterogasi saya, dia sudah ingin melakukan aksi intimidasi. Untunglah saya bisa menolak. Saya mengatakan bahwa kalau Anda seperti kayak gini, pantas saja ya banyak anggota kepolisian yang melakukan penyimpangan tidak bisa dihukum. Karena di sana bukannya mau melakukan interogasi untuk membereskan, meluruskan, tapi ternyata menolong. Saya sempat bilang, ini prinsip jeruk makan jeruk ya. Tidak mau jeruk makan jeruk ya. Ya, ini tolong Pak, Kepolisian Negara Republik Indonesia itu yang adalah milik masyarakat. Anggotanya itu digaji oleh negara menggunakan uang rakyat. Bekerjalah untuk kepentingan rakyat, bukan bekerja untuk kepentingan yang tidak jelas. Kalau kita mau menegakkan kebenaran, jangan Anda pandang bulu. Ya, saya minta kepada Bareskrim, tolong ya kepada Propam, Bid Propam Mabes Polri, tolong ganti itu. Ya, kalau dia tidak rubah caranya, tolong ganti itu penyidik yang menangani perkara laporan pengacara Guntur Laremba. Ya, saya pikir jelas kok itu. Ganti aja. Ya, karena pasti saya akan melawan terus. Saya sudah kirimkan. Itu tentang Perkap nomor filenya Perkap nomor 8 tahun 2009. Dan saya sudah kirimkan tentang pasal-pasal. Kalau laporan saya tidak ditindaklanjuti, saya akan nyanyi terus. Jangan dikira saya akan mundur, saya akan nyanyi terus. Ya, lebih baik kita bekerja sama daripada Anda mencoba untuk menghalang-halangi saya mengungkapkan kebenaran. Saya adalah aktivis, penggiat hukum, pejuang kebenaran. Saya advokat resmi, ya. Ijazah saya resmi, bukan palsu. Ya, tolong diketahui. Justru penyidik itu saya pertanyakan, apakah ada legal standing melakukan pembohongan, melegalisir ijazah, fotokopi ijazah tanpa membawa aslinya? Boleh enggak? Saya rasa anak kecil pun tahu bahwa itu tidak boleh. Namanya legalisir karena di situ tulisannya ini sama sesuai dengan aslinya, sedangkan aslinya ada sama saya. Jadi tolong jangan membodohi kepada masyarakat. Masyarakat sekarang ini sudah melek hukum, ya. Lebih baik bapak-bapak ya yang punya kewenangan belajarlah menjadi orang benar. Anda ini digaji 24 jam, ya, 366 hari dan 365 hari setahun. Jadi tolong Anda jangan mencoba-coba mempermainkan masyarakat. Malu, ya. Budaya malu itu supaya bisa seperti kata Prof. Edi, Wakil Menteri Hukum, harus ada mahkamah sumpah. Karena mahkamah sumpah itu bisa mengidangkan orang-orang yang telah disumpah. Seperti polisi yang menyimpang harus disidangkan kalau ada laporan. Seperti laporan saya harus disidangkan di mahkamah sumpah. Nggak usah dibawa ke Propam. Ya, sudah ada bukti. Ya, sudah ada ciri-ciri itu. Jeruk makan jeruk. Tidak mungkin. Ya,
Gak usah dibawa di Dewan Etik. Wah, percuma. Faktanya tidak ada jeruk makan jeruk. Kemudian selanjutnya saya minta, ya, Wakil Menteri Hukum, Bapak Prof. Edi, tolong diperjuangkan supaya kurikulum ilmu hukum diadakan sejak dari dini, sejak SMP, SD. Kenapa? Semua makhluk Indonesia, masyarakat Indonesia adalah subjek hukum. Mengerti atau tidak, tahu atau tidak, dewasa atau tidak, mereka sudah merupakan bagian daripada subjek hukum. Kalau melakukan kesalahan atau penyimpangan, haruslah dihukum. Kalau anak-anak, ya ada pengadilan anak-anak, ya. Tetapi tidak ada satupun orang yang bersalah tidak dihukum, ya. Yang merugikan orang lain, pasti. Jadi tolong supaya itu diberikan ini. Mana ada konyol kita ini sebagai negara hukum, tapi masyarakatnya tidak diajari tentang hukum. Nah, apa ada unsur kesengajaan? Ya. Kemudian Pak Prof. Edi yang baru dilantik sebagai Wakil Menteri Hukum, tolong Pak, ya, saya usul supaya dibentuk namanya Mahkamah Sumpah untuk memproses orang-orang, mengadili masyarakat yang melakukan kesalahan karena disumpah. Kemudian dibentuk juga Mahkamah Kelayakan, ya. Jadi orang-orang yang menduduki posisi tertentu harus dites dulu, apa kalau tidak layak, ya jangan dipakai, ya. Masa penyidik dibiarkan jadi penyidik, hakim dibiarkan jadi hakim, tapi dia tidak layak, ya. Jadi itu kita harus apa? Kita harus konsisten, mau menegakkan kebenaran, tapi dengan cara-cara tidak layak. Lakukanlah secara layak, ya. Saya rasa demikian. Sekali lagi, ini hari adalah penampilan perdana saya. Kalau ada bahasa dan kalimat saya yang menyenggol pihak tertentu, saya mohon maaf. Saya tidak bermaksud untuk melecehkan siapapun. Sebagai aktivis penggiat hukum, pejuang kebenaran, yang juga advokat, ya, dari firma hukum Mahkamah Kebenaran, saya merasa terpanggil untuk menyampaikan edukasi-edukasi ini dengan harapan agar yang tidak tahu menjadi tahu, agar masyarakat kita tidak semuanya buta hukum, ya. Kemudian yang belum sadar seperti pemerintah dan negara, mungkin inilah sumbangsi saya sebagai putra bangsa agar bisa membantu, ya. Kemudian kepada masyarakat yang selama ini selalu bilang saya buta hukum, undang-undang itu tidak peduli Anda tidak mengerti hukum. Kalau melanggar tetap harus dihukum sesuai pelanggarannya, ya. Jadi kemudian kalau ada yang mengatakan bahwa hukum tajam di bawah tumpul di atas, mungkin ada benarnya, tapi juga mungkin tidak seluruhnya benar. Kenapa saya katakan demikian? Biarpun masyarakat miskin, masyarakat bawah, kalau dia mau membayar penasehat hukum, insya Allah dia bisa mendapatkan pencerahan. Cuma kan kadang-kadang kita ini selalu berpatokan bahwa tidak mau keluar biaya. Daripada dihukum lebih baik keluar biaya, Pak. Ya, kalau tidak mau keluar biaya, ya cerdaslah cari di Google bahwa ada bantuan hukum yang gratis yang disediakan oleh negara. Yang penting jangan diam. Kemudian kepada para penegak hukum, mulailah sekarang ini berbenah. Tolong jangan anggap bahwa masyarakat Indonesia seluruhnya bodoh seperti zaman dulu, ya. Kemudian kepada rekan-rekan penggiat hukum, ya, kemudian pemerhati hukum atau pemerhati keadilan, fahamilah dan sadarilah bahwa tidak semua penegak hukum kita itu layak. Karenanya kita perlu membentuk mahkamah kelayakan. Mereka tidak layak, tapi mereka bisa memeriksa orang, memanggil orang, menggeledah tempat orang, bahkan mereka bisa menahan orang. Nah, ini
Ini nih kalau orang-orang yang layak menahan tidak apa-apa. Ya, demikian juga dengan saksi ahli. Banyak orang yang mengaku sebagai saksi ahli, padahal dia nggak punya bakat sama sekali menjadi ahli. Jadi tolong kepada para penegak hukum kita, mohon ya, benahilah supaya kita ini bisa benar-benar bekerja dengan sesuai dengan ketentuan. Sekali lagi, saya hadir di sini tujuannya adalah untuk memberi edukasi, ya, menyadarkan kita. Barangkali informasi yang saya sampaikan bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Selamat tahun baru, tahun 2021. Semoga tahun 2021 negara kita tetap aman damai, wabah penyakit bisa pergi, kita punya keluarga tidak ada yang terkena penyakit, dan kepada negara yang sudah bekerja, saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kebenaran, salam kebenaran, salam kebenaran. Equality before the law. Assalamualaikum. Kita ketemu di lain kesempatan. Terima kasih.